Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, di sini perkenalkan saya Devilia Kontesa. Saya akan mempresentasikan tentang asesmen kompetensi minimum yang telah saya ikuti melalui website Guru Belajar. Nah, asesmen kompetensi minimum. Kita mulai ya. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah madrasah dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM, survei karakter, dan juga survei lingkungan hidup. Mengapa perlu asesmen nasional? Yang pertama, asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang kedua, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan juga karakter siswa. Lalu, apa perbedaan antara ujian nasional dan juga asesmen nasional itu? Yang pertama, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid, bukan di akhir jenjang. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Yang kedua, peserta asesmen nasional berbeda dengan ujian nasional. Asesmen nasional akan diikuti sebagian peserta didik kelas 5, kemudian kelas 8 dan kelas 9. Yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Jadi ini yang acak itu pemerintah, jadi tidak bisa disetting oleh sekolah itu ya Bapak Ibu. Selain peserta didik, asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan juga kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Nah, asesmen nasional ini merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan juga sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Dan yang ketiga, instrumen asesmen nasional ada 3 jenis. Yang pertama, AKM. Dan yang kedua, survei karakter. Karakter yang ingin dikembangkan yaitu yang pertama beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan juga kreatif. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi minimum. Apa itu AKM? Minimum dari AKM itu yaitu yang dimaksud dengan minimum asesmen dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Konten yang diukur adalah yang bersifat esensial atau berkelanjutan lintas kelas maupun juga jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya itu minimum.
Komponen yang diukur dalam AKM yaitu literasi membaca, teks, informasi, dan sastra, kemudian menemukan interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Dan yang ketiga, personal, sosialisasi budaya, dan saintifik. Untuk numerasinya ada aljabar, bilangan geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian, pemahaman penerapan dan penalaran, serta personal, sosial, budaya, dan saintifik. Bentuk soal AKM ada 5 ya Bapak Ibu Guru. Yang pertama ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan juga uraian. Bentuk soal ini lebih beragam dibandingkan ujian nasional yang hanya pilihan ganda. Pelaksanaannya untuk AKM itu sendiri hanya 2 hari, berbeda dengan ujian nasional. Hari pertama yaitu tes literasi 75 menit, kemudian dilanjut survei karakter 20 menit untuk jenjang SD, untuk jenjang SMP, SMA, tes literasi 90 menit, dan untuk survei karakternya 30 menit. Pada hari kedua ada tes numerasi 75 menit, kemudian survei lingkungan belajar 25 menit untuk jenjang SD, dan untuk jenjang SMP tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan juga 30 menit. Jadi untuk pelaksanaan AKM ini lebih singkat. Nah, ini perbedaan yang jelas antara UN dan juga AKM. Jenjang penilaiannya untuk UN kan sama-sama untuk SMP, SD, SMK. Nah, ini untuk levelnya untuk ujian nasional kan biasanya di kelas 6. Kemudian sekarang karena AKM hanya kelas 5, kelas 8 dan juga kelas 11. Muridnya untuk UN itu sensus seluruh murid, sedangkan untuk AKM hanya sampel murid saja yang digunakan. Tingkat jenis tes. Nah, untuk UN biasanya tesnya kan sangat agak sulit, sedangkan untuk AKM itu sesuai dengan kemampuan siswa. Model soalnya juga lebih beragam AKM. Periode tes per murid jelas 4 hari dan juga 2 hari, ini sangat berbeda. Kalau AKM itu full online, semi online dan offline. Kalau UN itu semi online. Metode penilaian kalau UN CBT dan juga kalau AKM MSAT. Nah, dilanjut. Apakah tindak lanjut AKM? Sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Jadi hasil dari AKM ini nanti juga akan diserahkan ke sekolah dan sekolah diharapkan mampu meningkatkan pembelajaran itu. Sehingga kenapa dilakukan di kelas 5, kelas 8 dan kelas 11? Pemerintah berharap untuk kedepannya itu kelas yang dijadikan survei AKM ini bisa merasakan perubahannya. Jadi sewaktu kelas 5 naik kelas 6, hasil dari ini tadi AKM bisa dirasakan murid itu kembali seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan lain yang sering muncul, berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 soal.
Apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? Nah, AKM ini dilaksanakan secara adaptif sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah ada contoh-contoh soal latihan AKM yang disediakan secara khusus? Ya, ada contoh soalnya pada pusmenjar.kemendikbud.go.id /AKM. Nah, bisa diakses ya Bapak Ibu guru yang ingin melihat contoh-contoh soal AKM. Kemudian berapa persen batas minimal banyaknya guru yang mengikuti asesmen nasional? Tidak ada batas minimal. Target responden asesmen nasional adalah semua guru, baik status kepegawaian tetap maupun pegawai honorer. Tujuan survei lingkungan belajar adalah menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah sesungguhnya, sehingga semakin banyak partisipasinya, maka akan memberikan cerminan yang lebih baik. Kemudian, bisakah guru melakukan asesmen nasional dari rumah? Ya, tentu pengisian lingkungan belajar ini secara daring dapat dilakukan di mana saja sepanjang terdapat akses internet. Kemudian bagaimana cara mengatasi kendala jika sarana pendukung pelaksanakan AKM kurang memadai? Nah, misalnya sekolahnya kurang memadai, ini sekolah dapat menumpang sekolah lain terdekat yang memiliki infrastruktur lebih memadai. Dan yang kedua, alternatif keduanya, sekolah dapat meminjam komputer atau laptop dari orang tua atau dari instansi lain. Jadi AKM memang harus dilakukan secara daring atau dengan internet, tidak bisa secara offline dalam pengisiannya. Adakah pelatihan guru terkait persiapan AKM atau setelah AKM? Tidak ada pelatihan guru terkait persiapan AKM. AKM memotret kompetensi kecakapan hidup yang tidak dapat di-drilling atau diajaran melalui bimbel. Oleh karena itu, fokus penguatan guru adalah saat menindaklanjuti hasil AKM, baik memanai, memanfaatkan sebagai umpan balik, proses pembelajaran serta penguatan kapasitas guru dalam melakukan pembelajaran serta merancang asesmen yang berkualitas. Jadi misal sekolah A ingin diadakan AKM oleh pemerintah, nanti tidak ada pelatihan baik persiapan maupun setelah, karena sistemnya nanti akan secara tiba-tiba ataupun ingin memprotes secara benar-benar langsung bagaimana kondisi murid dan juga kondisi lingkungan sekolah tersebut. Apakah asesmen nasional akan digunakan untuk memeringkatkan sekolah di Indonesia? Nah, ini tidak. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir hasil asesmen itu baik atau buruk. Karena asesmen nasional digunakan sebagai alat refleksi bagi setiap satuan pendidikan untuk mampu melakukan perbaikan. Jadi lebih baik secara jujur saja agar kualitas pendidikan di Indonesia ini juga meningkat. Nah, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Nah, demikian video kali ini. Silahkan like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka.